Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik anak-anak Bapak, pada hari ini kita akan belajar melanjutkan materi kita pada minggu sebelumnya. Namun sebelum kita memasuki materi pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan dalam memahami pembelajaran kita pada hari ini. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak Bapak absen terlebih dahulu ya untuk mengecek kelengkapan kehadiran kalian. Afika Hanum, Hadir Pak. Angel Amanda, Hadir Pak. Bunga Santika, Hadir Pak. Cindy Ayu, Hadir Pak. Dea Manda, Hadir Pak. Dinia Asifa, Hadir Pak. Elsa Nur Hidayat, Hadir Pak. Erpa Novitasari, Hadir Pak. Gina Rodatul Jannah, Hadir Pak. Inaya Putri, Hadir Pak. Jo Victor Virgonal, hadir. Kurnia Sari, Hadir Pak. Maulidiatul Aini, Hadir Pak. Muhammad Faruk Abil, Nadia Fitri, Hadir Pak. Nahda Zahra, Hadir Pak. Naswa Nurul, Hadir Pak. Nailan, Hadir Pak. Fitri Ayu, Hadir Pak. Rika Dia Palupi, Hadir Pak. Salsabila, Hadir Pak. Sedia Kusuma, Hadir Pak. Sindo Rahman Soleh, Sinta, Hadir Pak. Siti Rohana, Hadir Pak. Tiara Dia, Hadir Pak. Uci Farida, Hadir Pak. Yunita Nurfariha, Hadir Pak. Zahra Cinta, Hadir Pak. Zawata Afnani. Hadir Pak. Baik, hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah masih semangat dalam belajar? Masih. Karena memang belajar itu atau menuntut ilmu itu merupakan sebagian daripada ibadah ya. Jadi kita harus tetap Semangat. baik. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, kita yel-yel terlebih dahulu mengenai profil pelajar Pancasila. Kepada Jo Victor silakan untuk dipimpin ice breaking-nya. Oke, mohon berdiri. Kita akan ice breaking tentang profil Pancasila. 1, 2, 3, mulai. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih dan luar biasa kalian semua semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini ya. Baik anak-anak Bapak, kalau minggu lalu kita pembelajarannya indikator mengenai teori asam dan basa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi perhitungan pH. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu menghitung nilai pH asam dan basa. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini nantinya melalui pembelajaran problem based learning ini nanti yang pertama peserta didik mampu menghitung nilai pH asam dan basa secara cermat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis tentang perhitungan dengan percaya diri. Jadi nanti tujuan kita ada dua. Yang pertama nanti kalian bisa menghitung pH.
Kemudian setelah bisa menghitung pH, mempresentasikan dari hasil diskusi tentang perhitungan pH yang kalian lakukan ya. Ini untuk tujuan kita. Nah, sebelum memasuki materi inti perhitungan pH pada hari ini, Bapak ingin bertanya, masih adakah yang ingat mengenai pembelajaran kita minggu yang lalu tentang teori asam dan basa? Coba Yunita, teori asam dan basa kemarin itu ada berapa ilmuwan yang mengemukakan? Ada 3. Siapa saja? Teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, sama Lewis. Nah, berarti ada 3 ya, masih ingat? Ada teori Arrhenius, kemudian ada Bronsted-Lowry, sama yang ketiga ada Lewis. Sekarang Bapak tanya lagi, Naswa, coba Naswa, apa kelemahan dari teori Arrhenius? Teori asam basa Arrhenius tidak bisa diterapkan apabila pelarutnya bukan menggunakan air. Teori ini hanya bisa diterapkan apabila pelarutnya menggunakan air. Iya, benar sekali. Jadi memang teori Arrhenius ini dia hanya untuk pelarut yang menggunakan air. Apabila pelarutnya bukan air, maka teori Arrhenius ini tidak bisa diterapkan. Oke, berarti sudah paham ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Orang. Gambar Manusia. Nah, pada gambar manusia ini, itu ada gambar apa? Bagian-bagiannya apa saja yang ditunjukkan pada tanda di depan? Ada urin. Urin pH-nya berapa? 6. Kemudian ada apa? Usus. pH-nya berapa? 4,7. Kalau saliva, pH-nya 6,5 sampai 7,5. darah atau blood 7,35 sampai 7,45. stomach 2. Dari sini kira-kira mana pH yang bersifat asam? Stomach ya. pH-nya berapa? 2. Kalau yang bersifat selain stomach apa lagi? Urin. Urin ya, itu pH-nya asam. Kemudian yang pH-nya basa apa? Blood. Berapa pH blood? 7,35 sampai 7,45. Baik, dari sini itu gambar pertama. Kemudian, nah dari gambar tadi kita kan langsung mengetahui berapa pH-nya. Nah, bagaimana kalau seandainya suatu larutan itu tidak diketahui pH-nya? Nah, untuk mencari atau menghitung pH-nya bisa menggunakan rumus rumus pH dan pOH, larutan asam ataupun basa, baik itu yang asam atau basa kuat maupun asam atau basa. Nah, ya ini apa rumus pH? Ya, kalau untuk mencari konsentrasi H plus-nya kalau untuk mencari pOH konsentrasi OH. Kalau untuk mencari konsentrasi OH-nya apa itu MA? MA itu adalah valensinya. Jadi valensi asamnya, kalau dia MA, kalau dia MB berarti valensi basa. Kalau Ka itu ketetapan. Oke. Nah, tadi sudah kita lihat gambar, kemudian kita perlihatkan juga tentang rumus untuk mencari pH dari suatu larutan, baik itu larutan asamnya asam kuat atau basa kuat, atau mungkin basa lemah dan asam lemah. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian, tahukah kalian senyawa kimia yang tergolong asam, basa, dan netral? Contoh asam, senyawa kimia asam apa? Kalau netral? Netral A? Air. Kalau basa, contohnya apa? MgO? MgOH. Ada berapa jenis asam dan basa? Ada 2. Apa aja? Asam kuat, asam lemah. Asam lemah. Nah,
bagaimana cara menghitung pH-nya? Menghitung pH-nya dengan menggunakan rumus yang tadi. Kemudian nanti kalian menyimpulkan tentang pH, ya. Namun sebelum kalian menyimpulkan, silakan didiskusikan kelompoknya masing-masing tentang apa yang Bapak tampilkan tadi dari masalah yang Bapak tampilkan. Kerjakan di LKPD. LKPD-nya diisi dan Bapak kasih kesempatan berdiskusi sekitar 10-15 menit. Baru nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan untuk diskusi kelompok. Silakan laptopnya dihidupin aja. Dibuka HP-nya nggak apa-apa untuk mencari literatur ya. HP-nya dibuka boleh untuk mencari literatur yang akan kalian pakai. Silakan dibuka untuk gimana? Bisa? Ada kendala? Silakan diperbolehkan untuk menggunakan handphone ya untuk mencari referensi atau literatur yang kalian pakai dalam mencari permasalahan tadi.
ya. 10 pangkat min 2. Naik kan aja. Ikut aja. 10 pangkat min 2. Kalau 10 kurang 2 nanti 8 kan. Kalau itu kan 10 pangkat min 2. Berarti kalau 10 pangkat min 2 itu 0,01. Jawabnya nanti ditampilkan di pH yang di LKPD itu. Ini contohnya cara menentukan pH itu seperti ini. Boleh di searching di Google, boleh ya? Boleh, silakan. Cari terapinya. Nanti ambil salah satu contoh misalnya pertanyaannya saja. Berarti paham belum misalnya ya? Oke, sudah? Belum? Waktunya 7 menit lagi ya untuk diskusi ya. Lalu nanti kita akan presentasikan.
dia basa kuat. Kalau dia hasilnya berarti dia asam kuat. Kalau dia tanda pangannya cuma satu. Tapi kalau dia reversible atau bolak-balik, nanti dia lemah baik itu asam maupun asam. Moderator sama. Baik, waktu diskusinya telah habis. Sekarang silakan untuk presentasi kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 dipersilakan. Bantu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan masalah tentang materi senyawa kimia yang tergolong asam, basa, dan netral. Oke, sebelum itu perkenalkan nama saya Jupiter Prigonal sebagai moderator dan Saya Tiara Dena Bisa. Saya Cindy Ayu. Saya Siti Rohana. Nah, bacaan materi atau masalah yang akan dibacakan oleh Tiara. Pada Tiara, silakan. Jadi dari permasalahan tadi ada
bahasa kuat, contohnya MBOK, dan ada bahasa lemah. Tahukah Anda berapa pH asam, basa, dan netral? pH asam adalah kurang dari 7, pH basa adalah lebih dari 7, dan pH netral adalah 7. Bagaimana cara menghitung pH? Cara menghitung pH asam adalah pH sama dengan min log konsentrasi H+. pH basa sama dengan min log konsentrasi OH-. Baiklah, yang kami menyebutkan tentang pH. pH adalah derajat keasaman atau kebasahan suatu larutan, menyatakan logaritma negatif konsentrasi ion H dengan bilangan pokok 10. Larutan netral mempunyai pH 7, asam mempunyai pH kurang dari 7, dan basa memiliki pH lebih dari 7. Jadi ini adalah cara menghitung pH asam. Jika konsentrasi H+ sebesar 2 kali 10 ml, maka caranya adalah pH sama dengan min log konsentrasi H+. Min log H+-nya 2x 2 kali 10 ml sama dengan 5 min log 2. Nah, itu saja materi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kepada Inaya dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, apa sih rumus pH? Saya akan menjawab pertanyaan dari Inaya. Rumus pH asam sama dengan min log konsentrasi H+. Rumus pH basa sama dengan pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Bagaimana dengan Inaya, paham? Terima kasih. Ada lagi? Oke, mungkin itu saja. Oke, gimana? Masih ada yang ditanyakan tidak pada kelompok 1? Mereka sudah memaparkan tentang asam-asam basa ya. Kemudian cara menghitung suatu larutan asam atau basanya. Mereka juga sudah memberikan contoh perhitungan asam dan basa. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada? Yakin tidak ada? Kalau tidak ada, silakan diakhiri. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Lebih kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 1 sudah selesai. Sekarang untuk berikutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Silakan bisa cari di.
dimulai. It's time to begin the third lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami ingin presentasi cara perhitungan pH. Sebelumnya saya akan perkenal dulu. Perkenalkan, nama saya Pika Hanindawati. Saya Uci. Saya Nahda Zara. Saya Rika Diapaluti. Dan materinya akan dibacakan oleh Uci. Baik, terima kasih Pika. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang perhitungan pH. Menghitung pH larutan asam kuat dan asam lemah. Larutan asam pH-nya kurang dari 7, larutan basa pH-nya lebih dari 7. Yang harus kalian tahu, ingat reaksi antara asam dan basa belum tentu menghasilkan campuran yang sifatnya netral. pH sama dengan 7. Kenapa? Karena pH suatu campuran asam dan basa bergantung pada kekuatan asam dan basa yang bereaksi, senyawa yang bersisa setelah reaksi dalam reaksi asam kuat dan basa kuat. Jika yang tersisa setelah reaksi adalah asam kuat dan terbentuk garam serta air, maka pH campuran ditentukan dengan menggunakan rumus pH asam kuat. Jika asam kuat dan basa kuat habis bereaksi, maka pH campuran sama dengan 7. Contoh soal, hitunglah pH larutan jika konsentrasi H+ sebesar A 2 dikali 10 min 5 B 0,005 M. pH larutan jika konsentrasi ion H+ yang A 2 dikali 10 min 5 pH sama dengan log 2 dikali 10 min 5 sama dengan 5 min log 2. B 0,05 M 0,05 M sama dengan 5 dikali 10 min log 3. pH sama dengan log 5 dikali 10 min 3 min log 5. Terima kasih, saya kembalikan. Adakah teman-teman yang ingin bertanya tentang cara perhitungan pH? Ada pertanyaan? Mereka ini sudah mulai sedikit lengkap memaparkan yang pertama tadi, kalau menggunakan rumus asam kuat itu ketika apa? Ketika menggunakan rumus basa kuatnya, kalau dia basa kuat menggunakan rumus apa? Tadi sudah ditampilkan. Masih ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan bertanya ya. Apa yang perlu ditanyakan? Silakan yang belum paham. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya pada pilihan ini perwakilan dari kelompok 5. Nah, saya ingin bertanya kepada kelompok 1, apa rumus pH? Kelompok 2, apa rumus pH? Apa rumus pH katanya? pH-nya pH apa dulu? pH asam atau pH basa? Nah, ayo. Atau semua pH? Dua-duanya. Nah, dua-duanya. Rumus mencari pH. Berarti dua-duanya pH asam dan pH basa. Asam kuat, asam lemah, basa kuat dan basa lemah.
silakan. Rumus asam kuat H plus M A banyak H plus. Rumus asam lemah H plus padat Ka dari M. Rumus basa kuat OH min sama dengan M dikali D. Rumus basa lemah OH min padat KD titik M. Ini nggak apa-apa, nanti bapak luruskan kalau yang kurang pas, nanti bapak tambahkan. Masih ada yang bertanya lagi? Gimana? Tanya dulu gimana? Sudah. Gimana? Apakah sudah jelas? Nanti bapak tambahkan ya, apabila ada kekurangan, nanti bapak luruskan bahwa H-nya itu kalau dalam kurung itu apa bacanya ya? Oke. Masih ada yang bertanya? Masih ada yang bertanya? Baiklah, kami akhiri presentasi kami hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Jadi untuk apa tadi untuk mencari pH? Konsentrasi pH sama dengan nanti nggak usah, jangan lagi tanya pH ya. Untuk pertanyaan berikutnya. pH konsumen konsentrasi H cari pH log Konsentrasi kalau mencari konsentrasi H plus ya kan M kali A. M kali oke, jadi begitupun juga dengan basa. Jadi ini dibaca konsentrasi H plus ya, bukan H saja ya. Ini M titik A, bukan berarti M dikali A. Oke, kelompok berikutnya silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Rana Putri sebagai moderator. Saya Kasabila Oktavitia. Saya Fitri Ayu. Saya Komisari. Saya Anja. Baiklah, pada saya bilang derajat keasaman atau pH. Kencang-kencang suaranya ya. Asam kuat adalah senyawa yang dapat melepaskan ion H+ dengan sempurna, sedangkan basa kuat adalah senyawa yang dapat melepaskan ion AH- dengan sempurna. Kenapa bisa ada asam basa lemah? Karena pas reaksi ionisasi dia sulit melepaskan ion H+, pas bereaksi dengan asam jadinya ionisasinya tidak sempurna dan sifatnya lemah. Begitupun dengan basa yang sulit melepaskan ion OH- ketika bereaksi dengan air, jadinya ionisasinya tidak sempurna dan sifatnya lemah.
Derajat keasaman suatu larutan asam atau basa dari suatu larutan dapat dihitung dari besarnya nilai pH atau pOH larutan tersebut. Derajat keasaman larutan bergantung pada jumlah konsentrasi ion H+ dalam larutan. Semakin besar konsentrasi ion H+, maka pH semakin kecil sehingga makin asam larutan tersebut. Hal ini karena pH sama dengan negatif logaritma konsentrasi ion H+. Begitu juga dengan pOH adalah negatif logaritma konsentrasi ion OH-. Semakin besar pH, maka larutan akan semakin bersifat basa. Asam, pH-nya itu kurang dari 7, basa, pH-nya lebih dari 7. Rumus pH asam itu μ log konsentrasi H+, untuk basa itu pOH sama dengan μ log konsentrasi OH-. Rumus asam kuat itu konsentrasi H+ sama dengan M kali A. Untuk rumus asam lemah itu konsentrasi H+ sama dengan akar ketetapan asam kali M. Untuk rumus basa kuat itu konsentrasi OH- sama dengan M kali B. Dan untuk rumus basa lemah itu konsentrasi OH- sama dengan akar ketetapan basa kali M. Sini ada soal itu berapakah H dalam larutan yang memiliki pH jika pH-nya adalah 4. pH sama dengan min log konsentrasi H+, 4 kurang min log 1, sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 4, konsentrasi H+-nya yaitu 1 kali 10 pangkat min 4. Kesimpulan tentang pH itu pH adalah derajat keasaman atau kebasaan suatu larutan, menyatakan logaritma negatif konsentrasi ion H dengan bilangan pokok 10, larutan netral mempunyai pH 7, asam lebih kecil dari 7, basa lebih besar dari 7. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Apabila ada yang belum paham, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana sih cara menentukan pH larutan asam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab bagaimana cara menentukan pH larutan asam. Cara menentukan pH suatu larutan dapat dilakukan dengan cara menggunakan kertas lakmus, kertas indikator universal atau pH meter. Baiklah, ada lagi yang ingin ditanyakan? masih ada? Tidak? Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, silakan ditutup kelompok 3. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin saya perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Siti Rofi Sumanesi dan rekan tim saya yang beranggotakan
Saya Maulida Aini. Saya Nasma Rusakina. Saya Panas Dasari. Saya Bunga Sintari. Suaranya dipisahin ya, biar kedengaran ya. Berdirinya kami di sini untuk presentasi, bukan berekspektasi, karena yang ekspektasi dapat membuat sakit hati. Baik, kami akan memulai presentasi yang materinya akan dibacakan oleh Maulida Aini dan Naswa. Pada beliau kami persilakan. Menghitung pH. Asam kuat. Untuk menghitung pH asam kuat, untuk menghitung pH asam kita dapat menggunakan rumus min log konsentrasi H+. Untuk mengetahui konsentrasi H+-nya, jika asam kuat, kita dapat menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan M dikali A, di mana M adalah molaritas dan A adalah valensi asam. Dan jika asam lemah, kita dapat menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali M, di mana Ka adalah ketetapan. Basa. Untuk menghitung pH basa, kita harus menghitung pOH-nya dulu. Untuk menghitung pOH, kita dapat menggunakan rumus min log konsentrasi OH-. pH-nya sama dengan 14 dikurang pOH. Untuk mengetahui konsentrasi OH-, jika basa kuat, kita dapat menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan M dikali B, di mana B adalah valensi basa atau banyaknya OH-. Dan jika basa lemah, kita dapat menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar KB dikali M. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari PPT Bang Andi. Ada senyawa kimia yang tergolong asam, basa, netral itu asam, contohnya HCl, basa contohnya MgOH, netral itu air atau H2O. Ada berapa jenis asam dan basa? Ada 2 jenis yaitu asam kuat dan lemah, basa kuat dan lemah. Ada berapa pH asam, basa dan netral? pH asam kurang dari 7, pH basa lebih dari 7, netral itu pH-nya 7. Bagaimana cara menghitung pH? Sini ada contoh soal. Hitunglah pH larutan jika konsentrasi H+ sebesar soalnya 2 kali 10 min 5. Jawabannya konsentrasi H+ sama dengan 2 kali 10 min 5. pH sama dengan min log konsentrasi H+. pH sama dengan min log 2 kali 10 min 10 pangkat min 5. pH sama dengan 5 min log 2. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Pada sini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya, berapakah pH asam? Ada lagi pertanyaan selain dari kelompok 6? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sintan. Berapakah pH asam? pH asam umumnya kurang dari 7. Apakah sudah jelas? Baik, presentasi akan kami tutup. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jika ada kurangnya kami mohon maaf, dan jika ada lebihnya kami ikhlas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa? Kelompok 4 ya? Ya, silakan untuk kelompok berikutnya, kelompok 5.
menggunakan hasil kerja kami, yaitu perhitungan pH. Baiklah, perkenalkan nama saya Inayat Putri Zayana sebagai moderator dan rekan saya Saya Nadia Putri. Saya Sumber Rahman. Saya Elsa Nurhidayah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Yulita. Oleh Yulita, kami persilakan. Asam basa. Asam basa kuat mengalami ionisasi sempurna, sedangkan asam basa lemah mengalami ionisasi sebagian. Maksudnya, asam kuat mudah melepas H+, basa kuat mudah melepas OH-, sehingga keduanya mengalami ionisasi sempurna atau terurai secara sempurna. Sedangkan asam lemah sukar melepas H+, dan basa lemah sukar melepas OH-. Cara menghitung pH larutan asam basa. pH merupakan derajat keasaman atau basa suatu larutan. Skala pH biasanya berkisar dari 0 hingga 14. Kalau pada suhu 25 derajat Celcius, pH kurang dari 7 bersifat asam, pH sama dengan 7 bersifat netral, dan pH lebih dari 7 bersifat basa. Contoh soal asam kuat. Berapakah pH larutan jika konsentrasi ion H+ sebesar 1 kali 10 pangkat min 2 molar? Berapakah konsentrasi H+ dalam larutan yang memiliki pH 3? Konsentrasi H+ sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2. pH sama dengan min log konsentrasi H+. pH sama dengan min log 1 dikali 10 pangkat min 2. Sama dengan pH-nya 2. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Yulita. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? Baiklah, kepada Victor kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jupiter Firdunia dari kelompok 1. Pertanyaan dari saya, bagaimana sih cara membedakan asam kuat dan asam lemah? Apa sih perbedaan dari asam kuat dan asam lemah? Terima kasih. Pertanyaan dari Jo Victor, bagaimana membedakan suatu larutan itu apakah dia asam kuat atau asam lemah atau basa kuat maupun basa lemah? Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Jovita. Bagaimana cara membedakan asam kuat dan asam lemah? Asam kuat yaitu terionisasi sempurna, memiliki panah 1 atau reaksi irreversibel. Sedangkan asam lemah yaitu terionisasi sebagian, memiliki tanda panah 2 arah, bolak-balik atau disebut reversibel. Apakah Paham? Baiklah, kepada Jo Victor apakah jelas? Jelas. Baik, adakah lagi yang ingin bertanya? Baiklah, kepada Fitri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrianu, perwakilan dari kelompok 3, ingin bertanya, berapakah nilai pH air laut itu? Apakah air laut itu bersifat asam atau netral atau basa? Air laut apa pH-nya? Ya, silakan dijawab. Bila saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Air laut pH-nya basa. Kenapa pH-nya basah, Sindo? Kok kamu tahu kalau itu pH-nya basah? Karena lebih dari itu. Lebih dari 7. Gimana yang lain? Yakin pH-nya lebih dari 7? Yakin basah air laut?
Apa? Air laut apa? Apa Maulid? Benar nggak temannya jawab air laut itu pH-nya basah? Salah. Ya, salah ya, bukan pH-nya basah. Air laut pH-nya Netral. Jadi air laut itu pH-nya netral ya. Ya, tidak apa-apa, namanya belajar ya, nggak apa-apa. Oke. Di tadi kata kelompok 4 ya. Kelompok 5 untuk mengetahui suatu larutan itu asam kuat atau basa kuat, asam lemah atau basa lemah, dilihat dari dia itu terionisasi sepenuhnya, seutuhnya atau terionisasi sebagian. Kalau asam kuat berarti dia terionisasi sempurna dengan ditandai garis panahnya 1 ya, searah atau irreversible. Kalau seandainya dia itu lemah, asam lemah atau basa lemah, dia terionisasinya sebagian dengan ditandai tanda panah bolak-balik seperti itu. Dan pH untuk air laut itu adalah netral, bukan basah ya. Ya, silakan. Masih ada pertanyaan? Ya, silakan ditutup kelompok 5 ya. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok terakhir ya, kelompok 6. Ya, silakan kelompok 6. Siapa yang mau presentasi jawatan atau kimia atau yang lain? Ya? Hah? Ini bukan PPK dari PDF. Kalian ini pakai apa? Iya. Zawata nani ini. Oke, nggak apa-apa tanpa ini. Silakan presentasi aja tanpa laptop. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi perhitungan pH. Saya selaku moderator, Ina Rodatul Jannah, Edi Nasyifa, Edi Sinta, saya Zahra Sinta, saya
menghitung pH asam. Cara menghitung pH asam itu HCl merupakan asam kuat yang mengalami ionisasi sempurna menjadi H+ dan Cl-. HCl ketika diuraikan akan mengalami ionisasi sempurna menjadi H+ dan Cl-. Senyawa H2SO4 memiliki konsentrasi 2,10 sampai 3 m. Tentukan pH senyawa tersebut. Nah, jadi pH sama dengan min log AM sama dengan min log 2 ionisasi 2,10 sampai 3 dan 3 sampai dan min log sampai 4. Ada beberapa jenis asam dan basa, dibagi menjadi dua macam, yaitu asam kuat dan basa kuat, serta asam lemah dan basa lemah. Kesimpulan tentang asam dan basa: zat asam merupakan zat yang menghasilkan ion H+ dan pH sebesar kurang dari 7, sedangkan basa mempunyai zat yang menghasilkan ion OH- dengan pH sebesar lebih dari 7. Saat menggunakan kata satmus, zat basa akan menunjukkan kata satmus yang kurang. Nah, jadi cara menghitung pH basa kuat misalnya KOH yang mengalami terurai menjadi H+ dan OH-. KOH sama dengan H+ tambah OH-. Sama seperti asam kuat, untuk basa kuat kita bisa langsung menyatakan teriorisasi OH- total dengan konsentrasi basa kuat zat terurai itu tersendiri. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan yang mau bertanya. Baiklah, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervan Zinasari, perwakilan dari kelompok 4. Jelaskan persyaratan suatu zat dapat digunakan sebagai indikator asam dan basa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Erva. Persyaratan suatu zat dapat digunakan sebagai indikator, yaitu memiliki warna yang berbeda ketika dimasukkan ke dalam larutan asam atau ke larutan basa. Baiklah, ya Pak, sudah jelas. Baiklah, ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang bertanya, apa saja sih contoh asam kuat? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Inaya. Apa saja contoh asam kuat? Asam kuat, asam klorida HCl, asam nitrat HNO3, asam sulfat H2SO4, asam kloropat HClO3, asam perkulorat HClO4, asam bromida HBr, asam hidrogen iodida HL. Baiklah, apa sudah mengerti? Baiklah, Inaya sudah mengerti. Yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Untuk yang hidrogen asam iodida tadi ya. Ya. Asam iodida itu Hi bukan Hl ya. Iya. Oke, lanjut. Dan kalau sudah? Apakah sudah jelas semuanya? Baiklah, itu tadi presentasi dari kami. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam
kasih kepada 6 kelompok sudah melakukan presentasi. Untuk presentasi hari ini, presentasi terbaik yaitu kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nanti kelompok 3 nanti ada yang tambahkan dari Bapak ya. Oke, baik, presentasinya sudah selesai dilaksanakan. Sekarang Bapak ingin menampilkan suatu video tentang perhitungan pH. Nah, bagaimana cara menghitung pH suatu larutan asam dan basa. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika kita mencampurkan larutan asam dan basa? Berapakah pH larutan yang terbentuk? Nah, jika diingat kembali, reaksi antara asam dan basa akan menghasilkan garam, sehingga disebut dengan reaksi penggaraman, dan disebut juga dengan reaksi penetralan karena menghasilkan air yang bersifat netral. Nah, yang harus teman-teman ingat, meskipun disebut dengan reaksi penetralan, reaksi antara asam dan basa belum tentu menghasilkan campuran yang sifatnya netral atau pH-nya 7. Kenapa? Karena pH suatu larutan akan sangat bergantung pada sifat larutan asam dan basa awalnya. Apakah merupakan asam dan basa kuat atau lemah? Dan juga bergantung pada senyawa yang bersisa setelah reaksi. Nah, pada video kali ini, kita akan fokus membahas reaksi antara asam kuat dan basa kuat. Untuk reaksi yang melibatkan asam dan basa lemah, akan kita bahas pada video berikutnya, karena akan berhubungan dengan materi berikutnya. Reaksi adalah asam kuat dan terbentuk asam kuat dan basa oke, kuat. video ini sudah Bapak share ya. Sudah dilihat di rumah? Oke, kalau sudah dilihat, untuk videonya boleh nanti dibaca di rumah lagi ya. Sekarang Bapak lanjutkan, kita lewatin dulu ini karena sudah Bapak bagikan linknya, sudah kalian tonton juga. Nah, sekarang Bapak akan nge-review mengenai perhitungan pH. Oke. Nah, pH, silakan dilihat gambar di depan. pH itu apabila dia kurang dari 7 berarti dia pH-nya bersifat asam. Kalau dia 7 dia netral, kalau dia lebih dari 7 berarti dia basa. Nah, pH itu sendiri suatu besaran untuk menyatakan derajat keasaman ya suatu larutan. Nah, larutan itu dikatakan asam atau basa bisa dilihat dari pH yang ditentukan tadi atau bisa dilihat dari perhitungan pH-nya. Kalau misalnya hasil perhitungan pH-nya hasilnya 2 berarti dia termasuk asam. Kalau dia lebih dari 2, misalnya 6 tetap asam. Kalau dia 7 pH-nya kalau dia 9 basa. Oke, nah untuk rumus pH-nya itu pH sama dengan min log kon. Saatnya istirahat. It's time to blink. Oke, untuk mencari pH min log konsentrasi H+, ya. Jadi ini dibaca konsentrasi, bukan H. Di dalam kurung itu konsentrasi H+. Jadi pH min log konsentrasi H+. Nah, dari rumus itu dapat diketahui bahwa jika konsentrasi H+ sama dengan 1 kali 10 pangkat N, maka pH-nya berarti N. Misalnya begini. Kalau misalnya konsentrasi H+-nya 1 kali 10 pangkat 2, berarti pH-nya adalah 2. 10 pangkat 2, berarti pH-nya 2. Ini kan rumusnya 10 pangkat N, maka pH-nya N. Kalau 1 kali 10 pangkat min 2, pangkat min 2 berarti pH-nya 2. Kemudian apabila konsentrasinya X kali 10 pangkat N, maka pH-nya
N log 10. Jadi kalau seandainya pH-nya 3 kali 10 pangkat min 5, maka pH-nya 3 min berapa? 5 N-nya berapa N? min 5 min log 3. Ya. Nah, kalau dia pH-nya N, maka konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat N. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa. Oke, nah banyaknya ion yang terbentuk dalam proses pelarutan asam ataupun basa itu dikenal dengan derajat ionisasi, ya. Derajat ionisasi atau derajat disosiasinya, ya, pengaruhnya. Nah, rumus derajat ionisasi atau alfa itu jumlah mol zat yang terion dibagi jumlah mol zat yang dilarutkan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa jika zat terionisasi sempurna, derajat ionisasinya adalah 1 dan ia termasuk ke dalam elektrolit kuat. Kalau seandainya jika zat tidak dapat terionisasi, maka derajat ionisasinya adalah 0, berarti elektrolit lemah. Oke. Jadi nilai derajat ionisasi itu adalah lebih dari 0 kurang dari 1. Jadi nilainya lebih dari 0 kurang dari 1. Dan umumnya asam-asam kuat yang tergolong dalam elektrolit kuat dan asam-asam lemah tergolong dalam elektrolit lemah. Jadi kalau asam kuat dia tergolong ke elektrolit kuat, kalau misalnya asam lemah maka tergolong ke dalam elektrolit lemah. Bisa ya. Jadi nilai derajat ionisasinya tadi lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nah, asam kuat tadi sudah dijelaskan sama kelompoknya juga bahwa apabila dia itu terionisasi sepenuhnya atau terionisasi sempurna, maka dia itu termasuk asam kuat ataupun basa kuat. Nah, ditandai dengan garis misalnya HCl A plus tambah Cl. Nah, dia akan terionisasi sepenuhnya, ya, akan terurai sepenuhnya dengan tanda garis ini, pangkat 1 ini. Nah, apabila dia asam lemah atau basa lemah, maka dia akan terionisasi sebagian dan panahnya bolak-balik atau reversible. Kalau dia terionisasi sempurna, panahnya 1 atau irreversible. Kalau dia asam lemah atau basa lemah, maka dia reversible, panahnya bisa bolak-balik, ya, seperti itu, asam ataupun basa. Kemudian kalau contoh asam kuat itu ada HCl, HBr. Kalau ya HI juga. Kalau basa kuat contohnya adalah Na, ya. Oke, pH sudah ya, saya rumus pH tadi. Ini contoh soalnya. Berapakah pH larutan jika konsentrasi ion H+ sebesar 1 kali 10 pangkat min 2? 10 pangkat min 2 M. Nah, jadi untuk mencarinya, tadi kan kita cari konsentrasi H+-nya terlebih dahulu, yaitu konsentrasi H+-nya sudah diketahui 1 kali 10 pangkat min 2. Sedangkan mencari pH-nya yaitu min log konsentrasi H+. Nah, berarti konsentrasi H+ itu berapa? Min log 1 kali 10 pangkat min 2. Masih ingat dengan rumus tadi? Nah, berarti dihasilkan menggunakan yang diambil dari yang makan N tadi kan? Nah, berarti hasilnya pH-nya 2. Berarti dia bersifat asam. Bisa ya? Begitu juga dengan kalau misalnya diketahuinya pH-nya 3. Nah, kalau pH 3 berarti pH-nya min log konsentrasi H+. Kalau min log 3 berarti 10 min log konsentrasi H+. Untuk mencari H+-nya berarti 10 pangkat min 3. Ya, dibolak-balik aja. Sampai di sini paham? Paham. Oke, nah sekarang
Bapak ingin bertanya kepada kalian, adakah yang bisa mencari pH tersebut? Ya, siapa yang bisa mengerjakan soal di atas? Ya. Ya, siapa? Siapa yang bisa ya? Ayo, gimana tadi? Ayo. Silakan. Siapa namanya? Siapa? Nadia. Ya, Nadia, silakan. Oke, benar ya yang dijawab sama Nadia. Jadi untuk mencari tadi Bapak sudah sampaikan, mencari konsentrasi hapus rumusnya M kali A. Nah, M-nya diketahui 0,02. Kalau 0,02, kalau kita jadikan perpangkatan berarti dia 1 kali 10 pangkat ya. Min 10, 1 kali 10 pangkat min 2. Benar 1 apa 2? 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, ya. Nah, sekarang kita masukin M-nya 2 kali 10 pangkat min 2. A ini menunjukkan valensi asam. Valensi asam berapa? Kalau pada HCl, kalau contohnya pada HCl berarti 1. Berarti valensi asamnya 1. 2 kali 10 pangkat min 2 kali 1 berarti hasilnya 2 kali 10 pangkat min 2. Ini ketemu konsentrasi H+. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus pH-nya. Mencari rumus pH mid log konsentrasi H+. Mid log berapa konsentrasi H+? 2 kali 10 pangkat 2. Berarti nanti hasilnya 2. 2 yang ini
tarik ke depan. Nah, 2 min log 2. Ya, Nadia dapat nilai plus ya Nadia. Ya, terima kasih. Nah, sekarang Bapak bertanya lagi. Coba Tiara. Tiara tadi sudah dipaparkan rumus asam, rumus mencari pH asam, pH basa. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada Tiara, apa contoh dari asam kuat dan basa kuat? Asam kuat, Nah, kencang-kencang Tiara biar dengar suaranya. asam kuat, HCl, HBr, dan HI. Oke, terus kalau basa? Basa kuat, NaOH. NaOH contohnya ya. Basa kuat NaOH, kalau contoh asam kuat ACl. Nah, sekarang coba Salsabila yang untuk mengetahui senyawa itu asam kuat atau basa kuat sama asam lemah basa lemah gimana? Dengan rumus kemudian dengan apa tadi tanda panah? Tanda panah. Ah, ini apa tadi? Kalau untuk asam kuat itu tanda panahnya sama arah jadi fleksibel, sedangkan kalau asam atau basa lemah itu tanda panahnya kedua arah bolak-balik itu reversibel. Oke. Kemudian selain itu apa lagi? Misi ionitasnya? Kalau dia kuat, kalau dia kuat apa? Maulik? Kuat terionisasi sebaliknya, kalau lemah terionisasi sebaliknya. Ya. Nah, dari materi yang telah kita pelajari hari ini, silakan disimpulkan Maulik apa yang hasil dari pelajaran kita pada hari ini tentang perhitungan pH. Ya, silakan. Ya. Dapat disimpulkan pada materi kita hari ini, yaitu yang pertama, asam memiliki pH kurang dari 7, basa memiliki pH lebih dari 7, dan netral memiliki pH 7. pH asam dibedakan menjadi 2, yaitu asam kuat dan asam lemah. Basa juga dibedakan menjadi 2, yaitu basa kuat dan basa lemah. Untuk mengetahui asam kuat atau asam lemah dan basa kuat atau basa lemah dapat dilihat dari tanda panahnya. Jika asam kuat dan basa kuat, tanda panahnya 1, yaitu terionisasi sepenuhnya atau irreversible. Jika asam lemah dan basa lemah, itu tanda panahnya 2, bolak-balik atau reversible. Untuk cara menghitung pH-nya, untuk menghitung pH asam dapat menggunakan rumus min-log konsentrasi H+, dan untuk mengetahui konsentrasi H+-nya dapat menggunakan rumus jika asam kuat konsentrasi H+ sama dengan M dikali A, di mana M adalah molaritas dan A adalah valensi asam atau banyaknya H+. Untuk asam lemah dapat menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali M, di mana Ka adalah ketetapan asam. Untuk menghitung pH basa kita harus menghitung pOH-nya dulu dengan rumus min-log konsentrasi OH. Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Untuk menghitung pH-nya, kita menggunakan rumus 14 dikurang pOH. Untuk mengetahui konsentrasi OH-nya, jika basa kuat kita menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan M dikali V, dan jika basa lemah kita menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar KB dikali M. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik ya, sudah pertanyaan dari Bapak sudah terjawab semua. Kemudian disimpulkan sama kalian. Alhamdulillah penyerapan materi kita pada hari ini begitu bagus. Nah, sekarang Bapak tambahin bahwa untuk rumus menghitung asam ataupun basa, apabila dia asam atau basa kuat, dia nanti akan terionisasi sempurna.
rumusnya bisa dilihat di depan. Asam kuatnya, contohnya apa, dan rumusnya apa. Ini konsentrasi H plusnya A kali M, seperti yang telah dijelaskan tadi ya. Kemudian kalau untuk mencari pH pada basa, maka kita cari terlebih dahulu PO, pH pun sama. Nanti kalau misalnya dia lemah, asam atau basa lemah, nanti kita akan mencari derajat ionisasinya dengan menggunakan rumus. Kalau konsentrasi H-nya Ka dikali M, di akar Ka kali M ya. Kemudian kalau untuk mencari derajat ionisasinya, akar Ka dibagi M. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya tentang materi larutan penyangga ya, larutan buffer. Nanti boleh kalian mencari literatur atau membaca terlebih dahulu tentang materi buffer. Untuk minggu depan pertemuan berikutnya Bapak akan membagikan kelompok lagi dan kita akan diskusi lagi mengenai larutan penyangga atau larutan buffer. Boleh nanti searching di Google ya, atau cari literatur jurnal yang akan mendukung dari materi larutan penyangga tersebut, atau boleh ke perpustakaan untuk membaca buku yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan larutan penyangga. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, Bapak tutup untuk pertemuan kali ini. Yang nanti jangan lupa silakan dikerjakan kuis di e-learning ya. Ada Bapak buat soal di sana dan nanti nilai akan keluar secara langsung ketika kalian selesai mengerjakan kuisnya. Boleh nanti ya login di e-learning dengan menggunakan akun masing-masing. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya tentang larutan penyangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.